Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger. Masih tentang seputar TG ya bro. Kali ini saya akan mereview salah satu TG ruas pendek karena memang banyak sekali permintaan teman-teman untuk mereview beberapa TG ruas pendek ya. Kebetulan yang saya punya ini adalah Iguruai Nano Kevlar ya bro ya. Langsung saja kita akan buka, kita akan lihat isinya seperti apa. Untuk penampakannya seperti ini bro. Di bagian depan atau di bagian atas ini, bonggol bagian atas ini ada tulisan Nano Kevlar ya. Nah ini teman-teman bisa simak. Bisa simak ya. Dia didominasi oleh warna hitam dan warna silver. Juga ada beberapa list warna ungu, warna emas juga di sini. Di sini ada tulisan, ada keterangan 4507 ya bro ya. Yang ini artinya 450 panjangnya, berjumlah 7 ruas. Jadi setiap ada angka di belakang, misalnya 5408, 5407, itu adalah jumlah ruasnya ya bro, jumlah section. 450 cm, 7 section untuk Nano Kevlar 45 ini. Juga ada tulisan 10H di sini ya. 10H ini adalah tingkat kekerasan ya bro, bukan tingkat kekakuan, tingkat kekerasan dia ya bro ya. Juga berpengaruh dengan kekakuan iya, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi tentang kekakuan itu, bukan hanya dilihat dari kekerasannya saja. Nah, sebelum saya lanjut bro, seperti biasa saya akan ukur dulu ya bro ya, mulai dari panjang tertutup. Iguruai Nano Kevlar 45 untuk panjang tertutupnya itu 85 cm. Untuk diameter bonggol bagian atas, 19,3 ya. Kita bisa bulatkan di 19. Kita akan ukur diameter ujungnya ya bro. Kita akan ukur diameter ujungnya. Diameter ujungnya 0,9 ya bro, 0,9, jadi kecil. 0,9 saya ukur lagi, untuk diameter ujungnya itu ya bro 0,9 ya. Saya timbang ya bro ya, saya timbang Iguruai Nano Kevlar. Jadi aku nggak perlu menyorot kamera ke timbangan, cukup saya aja yang nimbang bro. Biar nggak lama ya. Nano Kevlar 45 itu untuk bobot lengkap dengan tutup atas dan tutup bawahnya itu 212 gram. Ini 211, 212 gram. Saya coba buka tutup atasnya. Jadi tanpa tutup atas bobotnya 191 gram, tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah, jadi hanya blanknya saja ya, tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah, 181 gram, panjang 45. Nah, kita lihat sepintas dari diameter ya bro ya. Diameter ujungnya tadi kecil. Kalau untuk diameter bonggol sini bagian depan itu standar menurut saya, di ukuran 45 di antara 17 sampai 22 itu standar menurut saya. Ini 19 tadi ya. Ujungnya kecil itu kenapa? Itu karena solid ya bro ya, dia solid. Nah semoga saja solidnya ini serasi dengan lengkungannya atau bisa menyelaraskan dengan ruas 2 nya. Kita akan lihat nanti ya bro. Kita simak dulu untuk ketebalan blanknya ya. Untuk ketebalan blanknya, yang masih suka menengok ketebalan blank dari belakang, ini saya beritahu ya, ini saya kasih. Nah ini bro. Nah, jadi sebenarnya tidak akurat ya untuk melihat ketebalan blank dari belakang, itu sebenarnya tidak akurat. Kenapa ini bro? Ini teman-teman bisa simak ya, di bagian daging ini, kita sebut join ini daging ya bro ya. Ini ada penambahan karbon atau penambahan lapisan untuk menyesuaikan dengan bagian ini. Nah jadi melihat ketebalan blank dari bagian ini tidak akurat. Kalau bagian depan gimana? Juga tidak akurat untuk beberapa TG ya bro.
Nah, termasuk Igurua ini tidak bisa dilihat dari bagian depan. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, sama seperti di bagian belakang tadi ya. Di bagian sini ini ada penambahan seperti lapisan karbon lagi. Itu untuk menguatkan ya bro ya, untuk menguatkan. Jadi kalau di sini biasanya seperti semacam wrapping, tetapi ini tidak menggunakan benang dan resin ya, berbeda. Ini menggunakan bahan yang sama dengan blank sini. Jadi sebenarnya buat kawan-kawan untuk saat ini masukan dari saya, boleh diambil boleh tidak. Jangan selalu melihat kekuatan TG itu dari tebelnya blank, itu keliru ya teman-teman ya, jangan ya. Karena di luar sana mereka sudah tipis-tipisan blank bro. Hanya di Indonesia ini yang masih tebel-tebelan blank. Di luar sana mereka sudah tipis-tipisan blank, mereka berlomba-lomba untuk mencari TG yang ringan. Tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ringan, mau minta ringan kaku, kita cari spek yang cocok dengan keinginan kita. Tapi pada intinya di luar sana mereka sudah mencari yang namanya kenyamanan TG pada saat digunakan ya bro ya. Hanya di Indonesia ini masih tergolong, menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena di sini masih lihat tebelnya blank. Ini pertanyaan sudah terlalu lama ya. Sedangkan blank untuk saat ini itu sudah bermacam-macam jenisnya, sudah bermacam-macam susunannya, teknologinya sudah makin maju. Jadi baiknya menurut saya tinggalkan kebiasaan atau cara-cara seperti itu. Walaupun kalau kita bingung, kita sebenarnya bisa tanyakan kepada penjual yang paham tentang spesifikasi barang yang akan kita beli ya. Kita diwajibkan untuk menghubungi pembeli, kita diwajibkan untuk tanya-tanya kepada pembeli, itu nggak apa-apa, untuk menyesuaikan dengan spek yang kita inginkan. Ini bro, saya akan coba kasih penampakan di bagian dalamnya ya. Nah, untuk blanknya seperti ini teman-teman bisa simak ya. Teman-teman bisa simak, terlihat sekali bahwa warnanya tidak begitu hitam. Ini mungkin untuk kandungan karbonnya pun tidak begitu tinggi ya, mohon maaf, tidak begitu tinggi, tetapi ada nilai plus di sini. Untuk harganya dia murah, jadi murah mau minta yang seperti apa, kan begitu ya bro ya. Tidak selalu harga menentukan kualitas, tidak, tetapi untuk harga TG Igurua Nano Kevlar ini yang kalau aku tidak keliru apa 300.000 ya, apa 300.000 TG ini. Kandungan karbonnya yang seperti ini saya kira wajar-wajar saja ya bro ya. Saya akan lihat tingkat kekakuannya ya. Kita simak di luar ya bro, kita akan lihat tingkat kekakuan atau pada saat kita bentangkan seperti apa, pada saat kita tes angkat beban seperti apa. Ayo bro. Igurua Nano Kevlar 4507. Di sini ada tulisan 10H. Kita akan bentangkan tanpa beban ya. Dia kenceng, tanpa beban dia kenceng. Cuma pada saat kita ayun ini bagian belakang kenapa gerak ya? Ini kita ayun pelan aja dia gerak ini. Ini pelan banget tuh ya. Pelan banget dia gerak. Kita akan coba tes angkat beban ya. Kita coba tes angkat beban. Kita simak lengkungannya seperti apa. Yuk bro. Igurua Nano Kevlar 4510H. Kita langsung tes 1,5 liter ya bro ya. Terangkat ya bro ya. Terangkat bro. Simak lengkungannya. Simak lengkungannya bro. Kita coba main kasar ya. Nah, kita coba main kasar. Terangkat ya bro. Teman-teman bisa simak lengkungannya ya. Simak lengkungannya bro. Ini sudutnya saya naikkan sedikit lagi. Simak lengkungannya.
mantap bro. Oke bro, tadi teman-teman sudah simak bagaimana pada saat dibentangkan, bagaimana pada saat kita tes angkat beban, lengkungannya seperti apa. Jadi gini ya bro ya. Mohon maaf tidak ada maksud untuk menjatuhkan, tetapi di sini review apa adanya yang kita sebutkan ya bro. Yang kita sampaikan itu adalah fakta apa adanya. Untuk jenis bahan yang seperti ini bro, jenis bahan yang seperti ini, tadi pada saat kita bentangkan, kita gerakkan pelan-pelan, dia kelihatan ada mondonya. Kenapa? Ya karena memang tingkat kekerasannya atau kandungan karbonnya menurut saya kurang tinggi ya. Tapi harga sekian ya sudah harus diterima. Dengan harga kurang lebih hanya 300 ribuan ya, kita sudah bisa terima. Tes angkat beban bagaimana lengkungannya, teman-teman sudah simak sendiri. Itu tanpa rekayasa, dengan cara yang benar. Kita tidak naik ke meja lalu diangkat dengan tinggi seperti ini, tidak ya bro. Karena sudut lengkungan tidak akan terjadi. Betul, beban masih tetap terangkat, tetapi sudut lengkungan daripada tegek tidak terjadi ya bro ya, nggak akan terjadi. Jadi itu sudah diangkat dengan cara yang benar, tidak diayun ya bro ya. Jadi tidak diangkat sini, diayun ke sini, diangkat sini, diayun ke sini, tidak ya. Itu lurus. Kita hanya main agak kasar tadi. Kita lihat powernya seperti apa. Kalau powernya lumayan dapat, karena memang bobotnya dia agak berat, mungkin kandungan fibernya tinggi. Di sini yang jadi pertanyaan itu adalah 10H ini ya bro ya, 10H ini hanya sekedar tulisan atau benar-benar 10H ya, kita tidak tahu. Untuk kelas tegek 300.000 mungkin bisa jadi pilihan, tetapi kita menggunakan, jika ingin nyaman, kita bisa menggunakan jasa tukang setting lagi ya untuk setting lengkungannya. Karena terus terang kalau saya pribadi, lengkungan seperti tadi ruas 1 dan ruas 2 itu nggak sinkron ya. Ruas 1 terlalu nunduk ya, nggak sinkron, nggak bisa membawa ruas 3-nya. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan bro, apalagi yang bisa saya sampaikan, mungkin tambahan ini ya, teman-teman jika ada yang patah, misalnya patah, atau dari awal dulu mungkin ingin mengganti ruas ujung ini dengan karbon holo, itu diameternya saya akan ukur diameternya. Untuk diameternya 3,2 ya bro ya, 3,2, bisa menggunakan 3,25 jika ingin mengganti dengan karbon holo supaya lebih ringan lagi dipegang. Untuk ruas 2 gimana? Untuk ruas 2 bagian belakang, seandainya ada patah di ruas 2, teman-teman mau cari penggantinya, ini diameternya, diameter bagian belakang 7,3 atau 7,4 ya. Teman-teman bisa cari diameter bagian pangkal 7,4. Untuk panjangnya aja. Ini yang banyak teman-teman tidak paham, bahwa spare part alternatif, kita bukan bicara tentang spare part original, kita bicara tentang spare part alternatif. Jadi kalau teman-teman mencari ruas 2-nya, Om saya cari diameter pangkal 7,4, lubang depan misalnya 3,2, panjangnya sekian, nggak akan dapat, repot bro. Jadi caranya bagaimana? Om, tegek saya patah ruas 2, saya mau cari diameter pangkal 7,4. Untuk panjangnya menyesuaikan tegek saya, panjang ruasnya itu misalnya 80 cm. Nah teman-teman itu sama si penjual spare part nanti akan membeli ruas 2 dan ruas 1, karena lubang depan ini untuk cari yang sama gak akan ada ya, susah. Jadi ujung orinya nggak dipakai, teman-teman akan dapat ujung alternatif lain yang sesuai dengan ruas 2-nya yang teman-teman beli. Nggak bisa cari ruas 2-nya selain original ya. Makanya kalau ingin memesan spare part, telepon sama si penjual. Jangan
jangan cat, karena buat yang paham itu akan sangat ribet banget bro, ribet banget. Jadi kalau telepon enak, Mas coba diukur bagian belakangnya, Mas tegeknya sampean itu panjangnya berapa, itu enak berkomunikasi lancar. Oke bro, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Iguruai Nano Kevlar ini. Kesimpulannya ini adalah tegek kaku, lengkungannya kurang, bahannya untuk harga sekian ya cukup lah ya bro ya. Nanti disetting lagi bisa jadi alternatif buat teman-teman. Untuk mancing apa ini cocoknya? Ini untuk mancing baronang bisa, untuk mancing banyak lah bisa ini. Biasanya juga digunakan untuk berbagai macam teknik mancing ya, tegek-tegek seperti ini. Sekian dulu ya bro, terima kasih sudah menonton. Dan buat teman-teman yang ingin tanya-tanya tegek, seputar tegek, bisa menghubungi nomor saya ini. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.